Hati-hati kalau beli gorengan dari Bu Laras. Dia memelihara tuyul untuk membantu jualannya cepat habis. Ujar Bu Yanti kepada beberapa tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Musafir Cinta. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita penjual gorengan yang konon kabar bisik-bisik dari tetangga sebelah. Tukang penjual gorengan itu memelihara tuyul. Apakah Anda percaya dengan cerita tersebut? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar cerita yang saya sampaikan semakin seru dan juga bermanfaat. Sebut saja namanya, Bu Laras. Bu Laras adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang penuh keterbatasan. Suaminya, Pak Herman, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras demi keluarganya. Namun, takdir berkata lain. Ketika anak bungsunya baru berusia 5 bulan, Pak Herman jatuh sakit. Meskipun sudah berusaha membawa Pak Herman berobat ke puskesmas terdekat, takdir memanggilnya lebih dulu. Bu Laras sangat sedih, dan Bu Laras yang saat itu baru berusia 40 tahun, tiba-tiba harus menghadapi kehidupan tanpa suami. Kehilangan ini tentu saja berat bagi Bu Laras, tetapi ia tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Ia sadar, kelima anaknya yang masih kecil-kecil sangat bergantung padanya. Dan Bu Laras memutuskan untuk berjualan gorengan dan kue keliling kampung. Setiap pagi buta, saat sebagian besar warga masih terlelap, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangan. Dengan kompor tua yang diwariskan oleh mendiang suaminya, ia mulai menggoreng pisang, tahu, tempe, dan bakwan. Aroma gorengan yang gurih memenuhi rumah kecilnya, membuat anak-anaknya terbangun dan ikut membantu. Meski mereka masih kecil, anak-anak Bu Laras selalu menawarkan bantuan, apapun yang bisa mereka lakukan. Ada yang membantu menata gorengan, ada juga yang melipat kantong kertas untuk pembeli. Bagi Bu Laras kelima anaknya adalah sumber semangat hidupnya. Setiap pagi, mereka membangunkan ibunya dengan pelukan hangat dan kata-kata sederhana seperti, "Semangat, Bu." Anak-anak itu tahu bahwa ibunya bekerja keras demi mereka. Meski masih kecil, mereka sangat memahami situasi keluarga mereka. Si sulung, yang baru berusia 12 tahun, sering membantu ibunya membawa dagangan ke rumah-rumah warga. Ia bahkan belajar mencatat siapa saja yang berlangganan kue dan gorengan ibunya. Anak-anak Bu Laras tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, karena terbiasa melihat perjuangan ibunya. Mereka tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa diberikan oleh ibunya. Meski hanya makan sederhana, kadang hanya nasi dengan garam atau sambal, mereka tetap bersyukur. Bu Laras selalu mengajarkan mereka untuk tidak iri kepada teman-temannya yang memiliki mainan mahal atau baju baru. Yang penting kita sehat dan bahagia, katanya. Kata-kata ini menjadi pegangan hidup mereka. Setiap hari, setelah menyiapkan dagangan, Bu Laras mulai berkeliling kampung. Ia membawa keranjang besar berisi gorengan dan kue yang ia pikul dengan sebilah bambu. Langkah kakinya mantap meski jalannya terkadang berlumpur setelah hujan semalam. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan senyuman ramah. "Selamat pagi, Bu. Mau gorengan hari ini?" ucap Bu Laras ke setiap warga yang dikunjunginya. Sapaan hangatnya membuat banyak warga menyukainya. Namun, tidak setiap hari berjalan mulus. Ada hari-hari di mana dagangannya tidak laku. Gorengan yang tersisa terpaksa dimakan oleh anak-anaknya sebagai lauk. Kadang, ia merasa sedih karena pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk membeli kebutuhan dasar seperti beras atau minyak goreng. Tetapi, ia tidak pernah mengeluh. Rezeki sudah ada yang mengatur.
ujarnya kepada diri sendiri setiap kali merasa putus asa. Di sisi lain, ada juga hari-hari baik di mana dagangannya habis terjual sebelum siang. Warga sering memuji rasa gorengan Bularas yang enak dan renyah. Mereka bahkan mengatakan bahwa gorengan Bularas berbeda dari yang lain. Pujian-pujian itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus berjuang, meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh rintangan. Kehidupan Bularas sebagai pedagang gorengan tidak hanya penuh tantangan dari segi ekonomi, tetapi juga dari persaingan bisnis. Di kampung yang sama, ada seorang pedagang gorengan lain bernama Bu Yanti. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja. Mereka sering bertemu di pasar atau saat berkeliling kampung. Namun, lama-kelamaan, Bu Yanti mulai merasa tersaingi. Gorengan Bularas selalu habis lebih cepat, sementara dagangannya sering tersisa. Namun Bu Yanti mulai merasa iri. Ia melihat bahwa warga lebih memilih membeli gorengan dari Bularas, bukan karena harga yang lebih murah, tetapi karena rasa dan keramahan Bularas. Hal ini membuat Bu Yanti merasa tidak adil. Ia pun mulai menyimpan rasa kesal terhadap Bularas. Awalnya, ia hanya menggerutu sendiri di rumah. Namun, rasa kesalnya berkembang menjadi tindakan yang lebih serius. Merasa tersaingi, Bu Yanti menyebarkan fitnah ke warga kampung. Ia mengatakan bahwa Bularas menggunakan cara-cara tidak wajar untuk melariskan dagangannya. Hati-hati kalau beli gorengan dari Bularas. Katanya, dia memelihara tuyul untuk membantu jualannya cepat habis, ujar Bu Yanti kepada beberapa tetangganya. Dan awalnya, tidak banyak warga yang percaya. Namun, semakin sering isu itu disebarkan, semakin banyak yang mulai ragu. Dan di sisi lain, fitnah tersebut sangat menyakitkan bagi Bularas. Ia merasa terpojok, tetapi ia memilih untuk diam. Biarkan saja. Kebenaran pasti akan muncul, ucapnya dalam hati. Namun, dampaknya mulai terasa. Jualannya yang biasanya laris manis, kini semakin sepi. Beberapa pelanggan setianya berhenti membeli, bahkan tanpa memberikan alasan. Meski begitu, Bularas tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Ia tidak mau menyerah hanya karena omongan orang. Setiap pagi, Bularas tetap keluar rumah dengan semangat meskipun kondisi dagangannya semakin sepi. Di jalanan kampung, ia menyapa warga seperti biasanya, mencoba tersenyum meskipun hatinya sedang galau. Sayangnya, tidak semua warga menyambut hangat seperti dulu. Beberapa orang mulai menghindarinya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menolak membeli dagangannya. "Maaf, Bu, belum sempat beli hari ini," ucap seorang tetangga sambil menghindari tatapan Bularas. Hal itu membuat Bularas bingung. Ia mencoba merenung di sela-sela waktu berjualannya. "Apa salahku?" pikirnya. Anak-anaknya yang masih kecil mulai menyadari perubahan tersebut. Salah satu anaknya kerap bertanya, "Bu, kenapa dagangan kita jadi susah laku?" Namun, Bularas selalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Mungkin ini hanya cobaan. Kita harus tetap berusaha." Malam harinya, saat anak-anak tidur, ia sering menahan air mata, memikirkan bagaimana cara mencukupi kebutuhan mereka untuk keesokan harinya. Tak jarang, gorengan yang tidak laku harus disimpan atau diberikan kepada tetangga yang benar-benar membutuhkan. Namun, Bularas tetap yakin bahwa kerja kerasnya suatu hari akan membuahkan hasil. Meski fitnah itu memengaruhi hidupnya, ia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia berdoa agar hatinya dikuatkan menghadapi semua ini. Di tengah suasana yang semakin menekan, kampung tempat Bularas tinggal memiliki seorang tokoh yang dihormati, yaitu Pak Wardi. Ia adalah seorang kakek tua yang dikenal karena sifatnya yang humoris dan suka bercanda.
Meskipun begitu, candaannya seringkali mengandung makna mendalam, sehingga banyak warga yang menghormatinya. Pak Wardi dikenal sering duduk di warung kopi sambil mengobrol dengan warga, mendengar cerita, dan memberikan nasihat dengan gaya khasnya. Ketika kabar tentang Bularas memelihara tuyul mulai menyebar, Pak Wardi juga mendengar isu tersebut. Awalnya, ia tidak terlalu peduli karena menganggapnya hanya gosip biasa. Namun, ketika gosip itu mulai memengaruhi kehidupan Bularas, Pak Wardi merasa perlu mengambil tindakan. Suatu sore, di warung kopi yang ramai, ia mendengar beberapa warga membicarakan gosip itu dengan serius. Salah seorang warga bahkan berkata, "Kalau benar Bularas punya tuyul, kita harus segera bertindak sebelum terjadi hal-hal buruk." Mendengar hal itu, Pak Wardi hanya tersenyum. Ia tahu, gosip seperti ini bisa merusak kedamaian kampung jika dibiarkan. Ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk berbicara kepada warga, karena ia yakin bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang tepat. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara kecil di balai desa, isu tentang Bularas kembali menjadi topik hangat. Pak Wardi yang hadir di acara tersebut memutuskan untuk angkat bicara. Dengan gaya santainya, ujar Pak Wardi berkata, "Saya juga dengar soal Bularas memelihara tuyul. Bahkan, saya pernah melihatnya sendiri." Pernyataan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai percaya, sementara yang lain penasaran dengan cerita Pak Wardi. Pak Wardi melanjutkan ceritanya dengan ekspresi serius. Ia menggambarkan bagaimana ia melihat tuyul-tuyul itu berlarian di sekitar rumah Bularas, membantu ibunya menyiapkan dagangan. Mereka kecil, lucu, dan sangat rajin. "Saya yakin mereka adalah alasan kenapa dagangan Bularas selalu habis," ujarnya sambil menatap warga yang mendengarnya. Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Beberapa warga bahkan mulai mengajukan rencana untuk mendatangi rumah Bularas. Namun, saat melihat ekspresi warga yang serius, Pak Wardi tiba-tiba tertawa. Hahaha. Hal ini membuat semua orang bingung. Salah seorang warga bertanya, "Pak Wardi, kenapa malah tertawa? Bukannya kita harus serius menghadapi masalah ini?" Dengan wajah penuh senyum, Pak Wardi menjawab, "Tuyul yang saya maksud itu adalah anak-anak Bularas, 5 anak kecil yang rajin membantu ibunya. Itulah tuyul yang sesungguhnya." Penjelasan Pak Wardi membuat suasana berubah. Awalnya, warga merasa malu karena telah percaya pada fitnah tersebut. Namun, sebagian warga yang masih dipenuhi prasangka justru menuduh Pak Wardi mencoba melindungi Bularas. Mereka menuntut agar isu ini diselidiki lebih lanjut. Salah seorang warga berkata, "Tapi bagaimana kalau benar Bularas menggunakan ilmu hitam? Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi di kampung ini." Melihat ketegangan yang terus meningkat, Pak Wardi mengambil pendekatan yang lebih serius. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia sering melihat bagaimana Bularas bekerja keras setiap hari. "Saya tahu, kalian semua juga melihatnya," ujar Pak Wardi sambil melanjutkan. "Apakah orang yang bangun sebelum fajar, bekerja sepanjang hari, dan membesarkan 5 anak kecil sendirian pantas disebut memelihara tuyul? Kalau begitu, semua ibu di kampung ini juga harus dituduh hal yang sama." Perkataan Pak Wardi mulai membuka mata warga. Mereka mulai teringat bagaimana Bularas selalu menyapa dengan ramah, meskipun dalam kondisi sulit. Beberapa warga yang tadinya ingin mendukung fitnah itu mulai merasa bersalah. Suasana di balai desa perlahan mencair. Pak Wardi menutup pembicaraannya dengan satu kalimat penuh makna. "Kadang, yang kita anggap tuyul itu hanyalah kerja keras yang tidak kita pahami." Setelah kejadian itu,
Gosip tentang Bularas perlahan mereda. Warga yang sebelumnya percaya pada fitnah mulai datang ke rumah Bularas untuk meminta maaf. Meski awalnya terkejut, Bularas menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada. "Saya hanya seorang ibu yang ingin anak-anak saya hidup lebih baik," ujarnya dengan senyum tulus. Sementara itu, Bu Yanti yang telah menyebarkan fitnah mulai merasa terisolasi. Banyak warga yang tidak lagi membeli dagangannya. Merasa bersalah, ia mendatangi Bularas untuk meminta maaf. Dengan rendah hati, Bularas menerima permintaan maaf tersebut. Ia bahkan berkata, "Saya tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting, kita semua bisa hidup rukun." Setelah semua fitnah itu berlalu, kehidupan Bularas perlahan kembali normal. Jualannya kembali laris, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Warga yang dulu meragukannya kini semakin menghormatinya. Anak-anak Bularas juga terus tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ibunya menghadapi cobaan dengan kesabaran dan keikhlasan. Setelah mendengar penjelasan Pak Wardi, sebagian besar warga mulai merenung. Mereka tersadar bahwa selama ini mereka telah salah paham terhadap Bularas. Fitnah yang disebarkan Bu Yanti ternyata tidak memiliki dasar. Banyak warga yang merasa malu karena telah percaya pada isu tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya. Salah seorang warga, Pak Jono, berkata dengan nada menyesal, "Kenapa kita sampai tega mempercayai hal seperti itu? Padahal Bularas adalah orang yang paling jujur dan pekerja keras di kampung ini." Suasana di kampung berubah drastis. Orang-orang mulai membicarakan kebaikan dan ketulusan hati Bularas. Mereka mengenang bagaimana Bularas selalu menyapa mereka dengan ramah dan berbagi gorengan kepada anak-anak yang tidak mampu membeli. Hal ini membuat rasa bersalah di hati warga semakin besar. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Bularas dan meminta maaf secara langsung. Saat menerima permintaan maaf dari warga, Bularas tidak menunjukkan rasa marah sedikit pun. Dengan hati yang lapang, ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu, Pak. Saya sudah memaafkan semuanya. Yang penting sekarang kita hidup rukun lagi." Kata-kata ini membuat banyak warga merasa terharu. Mereka semakin kagum pada Bularas yang meskipun telah difitnah, tetap menunjukkan kebaikan hati. Hari itu, rumah Bularas dipenuhi oleh tetangga yang datang untuk meminta maaf. Beberapa dari mereka bahkan membawa hadiah kecil sebagai bentuk penyesalan, seperti sekantong beras, minyak goreng, atau sayuran segar dari kebun mereka. Anak-anak Bularas yang awalnya bingung dengan kedatangan banyak orang, mulai merasa senang karena suasana rumah mereka yang biasanya sepi menjadi ramai dan penuh tawa. Bularas, dengan senyum lembutnya, menyambut semua tamu dengan hangat. Ia menghidangkan teh hangat dan gorengan hasil dagangannya kepada para tamu. "Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya tahu, setiap orang bisa salah. Yang penting kita semua belajar dari kejadian ini," katanya dengan nada penuh ketulusan. Kata-kata Bularas ini membuat banyak orang terharu. Bahkan ada yang menangis karena merasa sangat bersalah. Permintaan maaf yang tulus dari para tetangga membawa angin segar dalam kehidupan Bularas. Ia merasa beban yang selama ini menekan hatinya perlahan-lahan hilang. Tidak hanya itu, warga yang telah sadar akan kebaikan Bularas mulai mendukung usaha dagangnya. Mereka tidak hanya membeli gorengan, tetapi juga membantu mempromosikan dagangan Bularas kepada orang-orang di luar kampung. Sementara itu, Bu Yanti merasakan dampak dari perbuatannya. Sejak kebenaran terungkap, banyak warga yang mulai menjauhinya. Dagangannya yang dulu laris manis kini tidak lagi diminati. Bahkan beberapa pelanggan setianya beralih membeli gorengan dari Bularas. Bu Yanti yang awalnya merasa puas setelah menyebarkan fitnah, kini harus menghadapi kenyataan pahit akibat ulahnya sendiri.
Bu Yanti akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah merenung selama beberapa hari, ia memberanikan diri untuk datang ke rumah Bularas. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata, "Bularas, saya minta maaf atas semua yang saya lakukan. Saya sadar, apa yang saya perbuat sangat salah dan menyakitkan." Mendengar hal itu, Bularas tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Saya sudah memaafkan, Bu Yanti. Saya hanya berharap kita bisa hidup rukun ke depannya." Permintaan maaf ini menjadi awal dari perubahan sikap Bu Yanti. Ia tidak lagi memandang Bularas sebagai saingan, melainkan sebagai teman sesama pedagang. Mereka bahkan mulai saling mendukung satu sama lain. "Jika kita saling membantu, rezeki akan semakin melimpah," kata Bularas suatu hari kepada Bu Yanti. Hubungan mereka pun perlahan membaik, dan suasana kampung kembali harmonis. Setelah fitnah itu berlalu, kehidupan Bularas perlahan kembali normal. Bahkan, ia merasa kehidupannya menjadi lebih baik. Warga kampung yang dulu meragukannya kini semakin menghormatinya. Dagangan gorengannya kembali laris manis. Setiap pagi, orang-orang sudah menunggu di depan rumah untuk membeli gorengannya yang terkenal enak dan renyah. Tidak hanya itu, beberapa warga bahkan memberikan bantuan kecil untuk meringankan beban Bularas. Ada yang menyumbangkan bahan baku seperti tepung dan minyak goreng. Ada pula yang membantu memasarkan dagangan Bularas di luar kampung. Hal ini membuat usaha dagangan Bularas semakin berkembang. "Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan kalian," ujar Bularas dengan penuh rasa syukur. Melihat usaha ibunya yang semakin maju, anak-anak Bularas merasa bangga. Mereka terus membantu ibunya, baik dengan menyiapkan dagangan maupun menjualnya. "Kami ingin ibu bahagia. Kami tahu, semua yang ibu lakukan adalah untuk kami," kata anak sulungnya. Kata-kata ini membuat Bularas semakin semangat untuk bekerja demi masa depan anak-anaknya. Berkat keteguhan hati dan kerja keras Bularas, anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses. Si sulung, yang dulu membantu ibunya berjualan, kini telah lulus kuliah dan bekerja sebagai seorang guru. Anak kedua menjadi seorang perawat yang berdedikasi, sementara anak ketiga berhasil membuka usaha kecil di kota. Dua anak lainnya masih bersekolah, tetapi mereka juga memiliki cita-cita besar untuk membahagiakan ibu mereka. Bularas seringkali terharu melihat pencapaian anak-anaknya. Ia merasa semua jerih payah dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. "Kalian adalah hadiah terbesar dalam hidup ibu," katanya kepada anak-anaknya suatu hari. Mereka pun berjanji untuk selalu menjaga ibu mereka dan tidak melupakan perjuangan yang telah dilakukan oleh ibu mereka. Kini, Bularas dikenal sebagai salah satu tokoh inspiratif di kampungnya. Warga sering mengundangnya untuk berbagi cerita tentang perjuangannya kepada generasi muda. Kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan hidup. Kisah Bularas adalah contoh nyata bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan keteguhan hati, semuanya bisa dilalui. Dari seorang ibu rumah tangga sederhana, ia berhasil membesarkan 5 anaknya menjadi orang-orang yang sukses dan membanggakan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.